Dia tidak tahu bahwa selain Ruby Tan dan ibunya, tidak ada wanita lain yang pernah tidur di rumahnya. Ibunya dan Ruby bahkan tidak menyadari bahwa dia bisa memasak. Livia mengusap gaun biru pastel nan mewah yang dipakainya. Bahannya lebih lembut dan ringan dari dress putih sebelumnya. Itu memiliki lengan setengah panjang yang dibunyikan menjelang akhir dan gaya gaun itu memuji sosoknya jauh lebih baik. Tampaknya siapapun yang memberinya gaun itu tidak memiliki niat buruk padanya, tidak seperti Kanti yang mencoba memilih gaun yang paling tidak menarik. Livia tidak terkejut melihat selera pakaian yang begitu bagus. Ruby-nya selalu memiliki pandangan yang tajam dalam hal pakaian bergaya. Jika Ruby tidak menjadi model, dia akan menjadi desainer yang sangat sukses. Sekarang setelah Livia memikirkannya, dia tidak pernah mengerti mengapa Ruby memutuskan untuk tidak menjadi perancang busana. Dia ingat ketika mereka masih anak-anak, Ruby Tan sangat pandai menggambar dan bahkan mengatakan kepada orang tuanya bahwa dia ingin menjadi perancang busana. Dia secara aktif mengejar mimpi itu sampai tahun terakhir kuliah ketika dia tiba-tiba mengamuk dan mencoba menghancurkan semua desainnya. Tidak ingin memikirkan ide itu lagi, dia buru-buru mengenakan gaun dan mencari dompetnya. Setelah berpakaian, dia berpikir untuk memanggil Faron Tan tetapi dia belum menemukan dompetnya. Dia melihat sekeliling kamarnya, bingung kemana dompet itu mungkin hilang. Ini sangat menjengkelkan padahal Livia berniat untuk buru-buru. Karena terburu-buru mencari tasnya, dia lupa tentang kancing di kamar mandi. Livia tidak menyadari bahwa dia telah mengubah ruangan menjadi berantakan. Beberapa menit telah berlalu dan dia masih tidak dapat menemukan dompetnya. Berdiri di dekat pintu adalah Faron Tan yang memperhatikannya dengan geli. Dia menemukan ekspresinya lucu. Aha, Livia hampir melompat kegirangan ketika dia akhirnya melihat dompet terselip di belakang sofa tempat dia tertidur. Dia tersenyum pada dirinya sendiri atas pencapaian kecilnya. Mengeluarkan dompetnya, dia berpura-pura mengiriminya pesan. Pada kenyataannya, dia sudah mendeteksi kehadirannya di ambang pintu. Ketika Faron Tan melihatnya tersenyum, jantungnya berdetak kencang. Dia mendengarnya tertawa untuk pertama kalinya ketika mereka sedang sarapan, dan dia tidak bisa tidak membandingkannya dengan sebuah simfoni. Dia tidak menyadarinya, tetapi melihatnya akhirnya tersenyum dan tertawa bersamanya membuatnya sangat bahagia. Dia hampir tidak ingat kapan terakhir kali dia benar-benar tertawa dengan seseorang. Entah bagaimana, berada di dekatnya membuatnya merasa nyaman dan aman. Sejak kecil, hidupnya berputar untuk memastikan dia memiliki kendali penuh atas semua aspek bisnis keluarga Tantono. Tetapi dengan dia di sekitar, dia merasa dirinya santai. Livia berpikir untuk menakut-nakuti Faron Tan, jadi dia berpura-pura sibuk dengan teleponnya. Ketika dia tidak mengharapkannya, dia tiba-tiba berbalik, berteriak, "Bu!" Reaksinya membosankan. Alih-alih terkejut dan takut seperti yang dia inginkan, dia terus menatapnya dengan ekspresi acuh tak acuh. Dibutuhkan lebih dari sekadar lompatan untuk menakut-nakutiku. Dia terkekeh melihat usahanya yang buruk. Livia merengut. Itu tidak lucu. Seharusnya aku yang tertawa. Dia mendengus, menyilangkan tangannya dengan kesal. Dia dipenuhi dengan kehangatan dan dia tidak bisa tidak merasa pusing melihat betapa imutnya dia. Dia berjalan ke arahnya dan menepuk kepalanya seolah-olah dia sedang mengelus kucing yang kesal. Dia menepuk tangannya, senyum kecil di wajahnya. "Apakah lututmu masih sakit?" Dia bertanya padanya, membungkuk untuk memeriksanya. Livia melompat ketika dia tiba-tiba meraih kakinya dan mendorong gaunnya sedikit untuk memperlihatkan lututnya. Ada memar gelap yang terbentuk di sana tetapi tidak separah sebelumnya. Itu tidak terlalu sakit lagi. Dia memberitahunya sambil menarik kakinya ke belakang, tetapi dia terus memegangnya dengan kuat. "Duduklah, luruskan kakimu."
biarkan aku mengoleskan salep ke atasnya." Dia mulai membuka tutup botol salep kecil yang ada di tangannya. Livia merasakan jari-jarinya menggali ke dalam gaun itu, mengumpulkan bahan saat tubuhnya menjadi tegang. Dia tidak tahu mengapa dia merasa sangat gugup, tetapi dia melakukannya. Saat jari-jarinya menyentuh kulitnya, dia merasakan gelombang listrik dari tempat yang dia sentuh dan dia tahu Faron Tan juga merasakannya. "Kau tahu, ini pertama kalinya kau tidak melawan sentuhanku." Dia menggodanya, dengan lembut menggosok krim ke lututnya. Seperti biasa, dia menanganinya dengan sangat hati-hati. "Jangan terlalu terbiasa," dia bergumam, mengalihkan pandangannya dari tatapan tajamnya. Faron Tan menyeringai pada perilakunya. Bahkan ketika dia malu, dia masih memiliki lidah yang tajam. "Jangan begitu Livia, sayang. Kupikir kamu harus membiasakannya mulai sekarang." Dia tertawa ketika dia melemparkan bantal ke kepalanya. Dia dengan ahli menghindarinya sebelum menyeringai padanya. "Persetan, aku akan melakukannya." Meskipun dia tampak tidak senang dengan kata-katanya, ada senyum kecil di wajahnya dan Faron Tan melihat secercah harapan. Bagus, dia berpikir untuk dirinya sendiri. Hubungan mereka tidak mundur 2 langkah, malah maju 4 langkah. Dia berharap untuk mengambil langkah kecil dalam meningkatkan hubungan mereka, tetapi tampaknya dia sudah bisa mulai berlari. Ini di luar ekspektasinya yang paling liar dan realisasinya membuatnya bersemangat. Setelah mengoleskan salep ke lututnya dan memastikan dia tidak terluka di tempat lain, Faron Tan membawanya pulang. Dia memaksanya untuk menurunkannya 1 blok jauhnya dari kondominiumnya. Dia tidak ingin terlihat keluar dari mobil mahal seperti itu karena itu akan menarik perhatiannya dan orang-orang mungkin mulai penasaran dengan urusannya. Dia ingin hidup damai di mana orang tidak akan mengganggunya karena nama dan reputasinya. Mengingat bahwa bangunannya lebih aman dibandingkan dengan yang lain, dia tahu bahwa beberapa penghuni mungkin sudah memiliki firasat tentang identitasnya. Setidaknya, tidak ada yang berani berkomentar atau bertanya padanya tentang hal itu. Faron Tan pada awalnya enggan dan berkompromi dengan turun dari mobil bersamanya untuk melihatnya secara pribadi berjalan ke lift pribadi gedungnya. Dia akan pergi bersamanya dan mengantarnya ke pintu jika dia tidak begitu keras kepala. Hanya dengan begitu dia akhirnya akan merasa dia aman. Selain itu, dia sudah tidak percaya dengan apa yang disebut keamanan ketat gedung. Setelah memastikan dia telah tiba di rumah dengan selamat, dia merasa diyakinkan. Setelah itu, dia berangkat ke kantornya. Tepat ketika Livia meletakkan dompetnya di atas meja, dia mendapat pesan melalui tablet intercom di pintunya. Berjalan ke arahnya, dia melihat itu dari meja depan. Dia menekan tombol "jawab" dan menunggu mereka berbicara. "Selamat siang Bu, orang tua Anda meminta izin masuk ke rumah Anda." Sebuah suara yang tidak asing biasa dia dengar berbicara. Di lobi, ada 3 orang yang keamanan dan petugas yang mencoba menenangkan dan menyamankan mereka. Resepsionis ditemani oleh ibu penjaga lift yang sama yang selalu menyapa Livia. Wajah mereka dingin dan tidak menunjukkan sedikit pun emosi. Mereka mengamati orang-orang yang mengaku sebagai orang tua dan adik perempuannya. Nilai jual terbesar Artara Complexes adalah penghormatan mutlak mereka terhadap privasi klien. Tanpa berada di daftar tamu residen atau izin residen, tidak ada yang diizinkan dimanapun di luar lobi. Tidak masalah jika seseorang mengaku sebagai keluarga, orang tua, saudara, atau teman. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe.
Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.